Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Setiawati, mahasiswi semester 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Cabang Bumi Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Pak Husnudin, MPD. Baik, metodologi studi Islam yang akan kita bahas di sini yaitu tentang ilmu munasabah. Materi apa saja yang akan dibahas di dalamnya? Materi-materinya yaitu yang pertama tentang pengertian al-munasabah itu sendiri. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Yang ketiga, urgensi ilmu munasabah. Yang keempat, macam-macam ilmu munasabah. Yang kelima, metode mencari munasabah. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu peranan munasabah dalam tafsir. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian munasabah. Secara etimologi atau bahasa, munasabah berasal dari akar kata yang mengandung arti satu, arti berdekatan, arti mirip, atau menyerupai. Imam Az-Zarkashi mengartikan ungkapan tersebut dengan dua orang yang mempunyai kemiripan atau kedekatan. Kata terdekat lain yaitu nasib memiliki arti ada hubungan dekat, seperti dua saudara, saudara sepupu, dan semacamnya. Jika keduanya munasabah dalam pengertian saling terkait, maka disebut kerabat, atau dalam bahasa Arab yaitu qorobah. Jika di dalam buku berbahasa Indonesia, dipakai beberapa istilah yang bervariasi sebagai sinonim dari munasabah, seperti kesesuaian, hubungan, korelasi, dan kaitan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, munasabah adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara am dan khosnya, atau antara abstrak dan konkret, ataupun antara rasional dengan irasionalnya, atau bahkan antara dua hal yang kontraksi sekalipun. Nah, jadi pengertian munasabah itu tidak hanya sesuai dalam arti yang sejajar, melainkan yang kontradiksi pun termasuk dalam pengertian munasabah. Seperti sehabis menerangkan orang mukmin, lalu menerangkan orang kafir, dan sebagainya. Sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Menurut sebagian ulama, ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ada pula sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa Al-Quran diwahyukan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun, yang dimulai pada 22 Desember 603 Masehi. Kitab ini berisi berbagai macam petunjuk yang disyariatkan karena beberapa sebab dan hikmah yang bermacam-macam. Lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi atau munasabah ini tampaknya berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan faktor kronologis turunnya. Perbedaan pendapat ini adalah adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang bervariasi dalam urutan suratnya. Urgensi ilmu munasabah. Urgensi ilmu munasabah yaitu untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran dari segi redaksinya yang saling berkorelasi satu sama lainnya. Terlepas dari hal tersebut, banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urgensi ilmu munasabah. Nah, manfaat mempelajari ilmu munasabah diantaranya yaitu dapat mengembangkan sebagian anggapan orang-orang tentang tema-tema dalam Al-Quran, untuk memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghatan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat-ayat yang lainnya. Macam-macam ilmu munasabah.
ilmu munasabah itu bermacam-macam. Jadi di sini kita akan membahas tentang macam-macamnya. Di antaranya yaitu yang pertama, munasabah antara surat yang satu dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Yang keempat, munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya dengan satu surat. Yang kelima, munasabah antara kalimat penutup ayat atau fasilah dengan kandungan ayatnya. Yang keenam, munasabah antara awal uraian dengan akhir uraian suatu surat. Yang ketujuh, munasabah antara penutup satu surat dengan awal surat berikutnya. Ada beberapa metode untuk mencari munasabah. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan memperhatikan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang kedua, dengan cara memperhatikan uraian-uraian dari ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, dengan cara menentukan tingkat uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak ada. Yang keempat, ketika menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut, harus memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar atau tidak berlebih-lebihan. Peranan munasabah dalam tafsir. Mengenai munasabah dalam tafsir, tidak kalah pentingnya dengan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul membahas tentang ayat-ayat dari segi turunnya atau latar belakang historisnya. Sedangkan munasabah membahas tentang ayat-ayat dari sudut hubung korelasi. Secara garis besar, terdapat 3 arti penting dari munasabah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Di antaranya yaitu dari segi balaghah atau bahasa. Yang kedua, ilmu munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Yang ketiga, sebagai ilmu kritis, ilmu munasabah akan sangat membantu mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kesimpulannya di sini, munasabah secara bahasa diartikan sebagai hubungan atau persesuaian, yaitu munasabah adalah hubungan antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat lainnya, baik sebelumnya atau surat atau ayat sesudahnya. Mengenai manfaat munasabah dalam memahami ayat Al-Quran itu ada 2, yaitu memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa, serta membantu kita dalam memahami keutuhan makna Al-Quran itu sendiri. Untuk menemukan korelasi antar ayat, sangat diperlukan kejernihan rohani dan rasio agar kita terhindar dari kesalahan penafsiran. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila penjelasan saya kurang tepat atau sesuai, maupun kesalahan kata yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semua khususnya. Terima kasih telah menonton video ini.